Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohwa Mujahidah Adila dari kelas BES AB BP23 akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perang Salib, Sebab dan Dampak Terjadinya Perang Salib. Nah, di sini saya akan menjabarkan beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam artikel ini, yaitu yang pertama pengertian perang salib, yang kedua keadaan dunia sebelum perang salib terjadi, yang ketiga periodisasi perang salib, dan yang keempat yang terakhir adalah dampak dari perang salib terhadap dunia pada saat itu. Baik, kita masuk saja yang pertama, yaitu pengertian perang salib. Perang salib atau disebut dengan The Crusaders War adalah serangkaian perang yang terjadi antar dua agama, yaitu agama Kristen dengan agama Islam, yang terjadi pada abad ke-11 sampai abad ke-13. Lebih tepatnya pada tahun 1096 sampai 1291 Masehi. Perang ini adalah reaksi dari umat Kristen terhadap umat Islam yang saat itu dianggap sebagai penyerang, dikarenakan beberapa kota dan juga tanah suci umat Kristen direbut oleh umat Islam pada saat itu. Nah, dinamakan perang salib karena salib itu sebagai simbol dari peperangan umat Kristen, mulai dari pakaian, atribut, dan lain sebagainya, menggunakan simbol sebagai tanda bahwa perang ini suci dan bertujuan untuk merebut kembali kota suci umat Kristen, yaitu Yerusalem atau disebut Baitul Maqdis. Dan juga mereka ingin mendirikan gereja-gereja dan juga kerajaan Latin di daerah timur. Kemudian keadaan dunia sebelum perang salib terjadi. Yang pertama yaitu situasi bangsa Eropa pada saat sebelum terjadinya perang salib. Nah, bangsa Eropa saat itu sudah keadaannya sudah siap untuk mengalami melaksanakan peperangan, dikarenakan peradaban yang berkembang disebabkan masuknya Islam ke Eropa dengan ditandainya masuknya Bani Abbasiyah ke Spanyol, sehingga yang awalnya mereka terbelakang dalam pengetahuan dan juga perekonomian, di saat masuknya umat Islam ke bangsa Eropa, sehingga membuat perkembangan yang cukup pesat dalam hal pengetahuan dan juga perekonomian, sehingga pada saat itu bisa dikatakan bangsa Eropa siap untuk berperang gitu. Sedangkan berbanding terbalik dengan umat Islam pada saat itu. Umat Islam saat itu bisa dikatakan tidak siap untuk mengantisipasi dan melakukan perlawanan, dikarenakan saat itu umat Islam sedang mengalami perpecahan. Lebih tepatnya pada saat itu Bani Abbasiyah memasuki periode ketiga, yaitu periode disintegrasi Islam, yang dimana Bani Abbasiyah terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Turki, Buayhi, dan juga Salajikov. Sehingga jika disimpulkan dari keterangan yang saya sebutkan tadi, umat Islam bisa dikatakan tidak siap, dikarenakan umat Islam saat itu sedang terpecah belah dan tidak ada kesiapan untuk menerima serangan dari pihak lain. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab terjadinya perang salib. Nah, penyebab langsung terjadinya perang salib ini adalah dikarenakan yang pertama yaitu permintaan Kaisar Alexius Komnenos I yang meminta bantuan kepada Paus Urbanus II, dikarenakan wilayah-wilayah Kaisar Alexius Komnenos ini telah direbut oleh umat Islam, lebih tepatnya Bani Saljuk.
yang pada saat itu Kaisar Alexius Komnenos berkuasa di Bizantium atau Konstantinopel, sehingga Kaisar merasa Konstantinopel juga akan terancam jatuh ke tangan umat Islam. Namun menurut Yahya Harun ada 3 sebab yang menjadikan perang salib ini terjadi. Yang pertama dikarenakan hilangnya kebebasan umat Kristiani untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Yang kedua, pihak keuskupan agung atau pihak Kristiani ingin membangun gereja-gereja di daerah timur. Dan yang ketiga adalah beberapa bangsawan Eropa ingin memperluas wilayah kekuasaan bangsa Eropa. Namun ada tiga faktor yang mendukung terjadinya perang salib. Yang pertama adalah faktor agama, yang kedua faktor politik, dan yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor agama karena Baitul Maqdis telah direbut oleh Bani Saljuk, dan mereka ketika ingin berziarah, yaitu umat Kristen ketika ingin berziarah, mereka dihalangi atau diberatkan dikarenakan ada beberapa ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Bani Saljuk, sehingga mereka merasa geram dan merasa ingin merebut kembali kebebasan dalam berziarah ke Baitul Maqdis. Yang kedua adalah faktor politik. Faktor politik di sini adalah dikarenakan Bani Saljuk berhasil menguasai beberapa wilayah sekitar Asia Kecil yang dikuasai oleh Kaisar Alexius, sehingga Kaisar takut kalau sampai Konstantinopel juga ikut berhasil dikuasai oleh Bani Saljuk. Nah, sehingga Kaisar Alexius meminta pertolongan kepada Paus Urbanus. Nah, pihak keuskupan juga mempunyai ambisi politik, yaitu menaklukkan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan gereja, dan juga beberapa bangsawan memiliki ambisi politik, yaitu mendirikan kerajaan di daerah kekuasaan Islam. Dan yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah dikarenakan wilayah kekuasaan umat Islam saat itu merupakan pusat perdagangan terbesar, yaitu di Laut Merah. Laut Merah merupakan jalur perdagangan terbesar, jalur perdagangan timur terbesar saat itu, sehingga bangsa Eropa ingin merebut wilayah Islam supaya pusat perdagangan jatuh ke tangan bangsa Eropa. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan periodisasi perang salib. Nah, saya mengambil pendapat dari Philip Kahiti. Beliau menjabarkan kalau beliau menjelaskan bahwa ada 3 periodisasi dalam perang salib ini. Yang pertama adalah periode penaklukan dari tahun 1096 sampai 1144, dan yang kedua periode reaksi umat Islam dari tahun 1144 sampai 1192, dan yang ketiga adalah periode kehancuran perang salib pada tahun 1192 sampai 1291. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu periodisasi ini. Yang pertama adalah periode penaklukan. Periode ini adalah di mana bangsa Eropa sedang semangat-semangatnya untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Nah, pada awalnya gerakan ini pasukannya itu terdiri dari masyarakat yang tidak berpengalaman dalam berperang, disiplin, dan juga tidak memiliki kesiapan, sehingga pada gerakan awal ini mereka dikalahkan oleh Bani Saljuk karena tidak memiliki kesiapan dalam berperang. Namun bangsa Eropa membuat kembali gerakan kedua, yang dimana pasukan itu diisi oleh pasukan elit yang telah terorganisasi dengan rapi, sehingga mereka
berhasil menaklukkan Palestina pada tanggal 15. Nah, pada gerakan kedua ini pasukannya itu sudah terorganisasi dengan rapi, dan juga pasukan ini adalah pasukan elit yang telah dilatih secara profesional. Nah, pasukan Eropa ini berhasil menduduki Nisea, Edessa, dan juga Antiochia sebelum menuju ke Baitul Maqdis. Nah, pada tanggal 15 Juni 1099 bangsa Eropa berhasil menduduki Baitul Maqdis, merebut Baitul Maqdis dari tangan umat Islam. Nah, setelah mereka berhasil merebut Baitul Maqdis, mereka melakukan ekspansi untuk menguasai kota-kota, yaitu kota Akka, Tripoli, dan juga Tire. Namun pada tahun 1127 Masehi muncul Imamuddin Zanki atau gubernur Mosul, seorang pahlawan Islam termasyhur dari Mosul, yang dapat mengalahkan tentara salib di daerah Aleppo, Hamimah, dan juga Edessa. Nah, kemenangan ini merupakan kemenangan pertama kali dan disusul dengan kemenangan selanjutnya, sehingga tentara-tentara salib merasakan pahitnya kekalahan demi kekalahan. Selanjutnya yaitu periode kedua, yaitu periode reaksi umat Islam. Nah, pada periode ini merupakan periode yang dimana umat Islam bereaksi terhadap perlakuan bangsa Eropa yang menguasai wilayah-wilayah umat Islam, sehingga ada salah satu pahlawan yang terkenal di periode ini, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari bangsa Eropa pada tanggal 2 November 1187. Namun setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Baitul Maqdis, bangsa Eropa tidak menyerah untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Namun usaha-usaha mereka tidak juga berhasil, sehingga pada tanggal 2 November 1129 tentara salib dengan Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian yang disebut Sul Ar-Ramlah, yang dimana isinya disebutkan bahwa umat Kristen tidak akan lagi disulitkan ataupun diganggu ketika ingin berziarah ke Baitul Maqdis. Dan yang ketiga yaitu periode perang kecil-kecilan, yang dimana periode ketiga ini banyak terjadi perang-perang kecil yang tidak lagi bertujuan untuk membela agama, namun hanya untuk memuaskan ambisi mereka, untuk memenuhi ambisi dalam hal kekuasaan dan juga materi. Banyak daerah-daerah kecil yang ingin mereka taklukkan, namun tidak berhasil dikarenakan umat Islam berhasil mengalahkan mereka, hingga pada akhirnya ditetapkan pada tahun 1291 perang salib telah berakhir. Usaha mereka untuk menguasai Baitul Maqdis tidak berhasil, dan peperangan ini dimenangkan oleh umat Islam. Nah, dampak dari perang salib ini terhadap bangsa Eropa dan juga umat Islam sangat banyak ya. Yang pertama, untuk bangsa Eropa, dikarenakan adanya interaksi antara bangsa Timur dan juga bangsa Eropa, yang pada saat itu bangsa Timur sangat berkembang pesat dalam hal pengetahuan, teknologi, kesenian, persenjataan, dan lain-lain, sehingga adanya pertukaran peradaban dan juga kebudayaan, sehingga saat itu bangsa Barat menerima beberapa peradaban itu, sehingga mereka berkembang menjadi pesat. Namun berbanding terbalik dengan umat Islam. Dampak perang salib ini untuk umat Islam yaitu walaupun mereka memenangkan peperangan ini, mereka tetap mengalami kerugian dikarenakan perang ini terjadi di wilayah
wilayah umat Islam, sehingga banyak orang-orang yang terbunuh, dan juga perang ini sangat banyak mengeluarkan biaya, sehingga kerugian ini menyebabkan kekuatan politik kaum muslimin saat itu melemah. Nah, sebagai penutup artikel saya ini, yaitu perang salib ini terjadi selama hampir 2 abad lamanya, yang terjadi antara umat Kristen dan juga umat Islam. Selain itu, perang salib ini juga memberikan dampak yang sangat banyak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dirasakan oleh umat Islam sendiri, dan dampak positifnya dirasakan oleh bangsa Barat. Sementara itu, awalnya memang perang salib ini dimenangkan oleh bangsa Eropa dikarenakan kesiapan mereka dalam berperang. Namun pada akhirnya perang ini dimenangkan oleh umat Islam dikarenakan salah satu pahlawan kita yang merebut kembali Baitul Maqdis, yaitu bangsa Eropa. Namun bagaimana sekarang Baitul Maqdis? Ya, kita bisa ketahui bahwa Baitul Maqdis sekarang juga sedang berjuang untuk merebut kembali kemerdekaan mereka. Bangsa Palestina saat ini sedang merebut kembali kemerdekaan mereka yang direbut oleh orang Israel. Mari kita doakan agar orang-orang Palestina berhasil merebut kemerdekaan mereka, karena kita sebagai umat Muslim yang juga orang-orang Palestina itu adalah umat Muslim, merasakan bagaimana rasa sakitnya, bagaimana keadaan Palestina di sana sekarang. Tuh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam artikel saya. Jika ada salah kata ataupun perkataan, saya mohon maaf, karena kesalahan itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.